يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Yang mendapat balasan pahala untuk masuk ke surganya kelak sehingga terhindar dari nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kami akan sampaikan adab di dalam mengikuti kajian ini. Mari kita luruskan kembali niat kita hanya karena Allah untuk mengikuti kajian ini. Dan mari kita persiapkan diri sepenuhnya untuk mengikuti kajian dengan hati yang jernih dan pikiran yang bersih agar bisa fokus untuk menyimak sehingga memperoleh butiran ilmu dan hikmah dari narasumber kita. Dan apabila mengikuti kajian dengan mengaktifkan video, kami himbau untuk berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, selama narasumber memberikan paparan materi, agar tidak terjadi tabrakan suara yang akan mengganggu, maka kami menonaktifkan fitur mikrofon dari partisipan, kecuali mikrofon dari narasumber saja. Dan kami menghimbau agar menonaktifkan video apabila dalam posisi berbaring atau mengantuk. Dan pada saat sesi tanya jawab, bagi yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau bertanya langsung dengan terlebih dahulu memberikan isyarat tangan atau raise hand untuk menjaga tata tertib acara. Ibu-ibu, bapak, dan adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu secara online melalui Zoom meeting ini, dan kita akan duduk sejenak untuk menyimak acara yang diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu KKS Kajian Keluarga Sakinah bersama Ustazah Dr. Ulfatmi Amir Syah MAG. Dan untuk topik kajian kita kali ini adalah akidah dalam dunia kerja internasional. Dalam Islam, akidah tauhid merupakan fondasi utama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan seorang individu, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah berikut ini. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 39. Demikian firman Allah mengenai akidah. Lalu bagaimana agar akidah tauhid senantiasa terjaga di saat seseorang bekerja di suatu lingkungan internasional dengan keyakinan dan budaya yang berbeda dan beragam? Dan apa saja dimensi akidah tauhid ini sehingga menjadi etos kerja seseorang? Itulah diantaranya yang akan kita bahas dalam KKS malam ini. Dan pada KKS kita kali ini, bintang tamu kita adalah Bapak Insinyur Muhammad Effendi Ismail Diplom OSH MM, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta. Mari kita ikuti saja ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Marilah kita panjatkan segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan kita satu-satunya atas segala nikmat yang dilimpahkan, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan aktivitas beribadah kepadanya, serta dapat merasakan segala macam kesenangan selama hidup kita di alam dunia ini. Dan semoga kita bisa mencapai akhirat surganya, kelak terhindar dari nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan bagi teladan dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para pengikutnya, baik dari keluarga,
para sahabat, dan tentu saja termasuk kita semua hingga akhirat surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Ya, siap ya Ustazah, kita mulai kajian ini ya. Ya. Alhamdulillah. Ustazah, kali ini kita akan berbincang mengenai topik akidah dalam dunia kerja internasional. Bagaimana pendapat Ustazah? Bagaimana agar akidah tauhid senantiasa terjaga di saat seseorang bekerja di suatu lingkungan internasional dengan keyakinan dan budaya yang berbeda dan beragam, dan apa saja dimensi akidah tauhid ini sehingga menjadi etos kerja seseorang? Gitu Ustazah. Ya, baik Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah dari KKS Cerai Pondok Indah Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita bekerja di dalam pandangan Islam, kita akan perlu mengaitkan kita bekerja itu terkait dengan eksistensi kita sebagai manusia. Jadi sebagai manusia kita berperan, oleh Allah dituntut ada peran sebagai hamba Allah. Nah, itu dia peran substitutif, dan di situ kita dituntut bagaimana kita melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendekatkan hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada eksistensi manusia yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Nah, itulah dia peran kodrati dan peran prestatifnya. Bagaimana dia di dalam keluarga, bagaimana dia di dalam masyarakat, semuanya itu bermuara kepada bagaimana dia membangun hablum minallah. Tapi muara dari semuanya itu adalah kehadiran kita manusia ini di bumi ini adalah dalam rangka rahmatan lil alamin. Nah, ketika kita menjadi rahmatan lil alamin, jangan lupa di situ bahwa ada misi yang kita tuju. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, dimanapun kita bekerja, ya, apapun bentuk pekerjaan kita, muaranya haruslah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, itu dia, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini yang jangan kita lupakan. Apa saja kita melakukan apapun dalam tiga peran tadi adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Ketika Allah ridha, maka apa yang kita lakukan tadi akan bernilai amal soleh di sisi Allah. Jadi itu prinsip utama ya Bu Rani. Jadi fondasi, begitu ya. Ustazah, bersama kita sudah ada juga bintang tamu. Bagaimana kita jika panggil saja bintang tamu kita, Ustazah ya? Boleh. Oke, Bapak Effendi, silakan bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum Ustazah Ustani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Effendi, di acara ini kita akan bincang-bincang untuk berbagi pengalaman terkait topik ya kita dalam dunia kerja internasional. Seperti yang dipaparkan oleh Ustazah sebagai pembuka, bahwa yang menjadi basic adalah bagaimana hubungan kita terhadap Allah, itulah ya yang menjadi nilai-nilai ilahiyah. Dan Ustazah akan memberikan ulasan dan memberikan presentasi materi tentang topik terkait di akhir sesi bincang-bincang. Dan ada pula sesi untuk pada partisipan untuk aktif dan langsung berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan. Demikian ya Pak Effendi. Ya, insyaallah. Ya, baiklah Ustazah, Pak Effendi, saya mulai saja ya. Oke. Kita mulai bincang-bincangnya ya. Langsung ke pertanyaan nih ya Pak ya, terkait Boleh. Akidah. Oke. Menurut Bapak, apa arti bekerja bagi Bapak? Gitu Pak. Jawab enteng Pak. Jawab. Pertanyaan enteng. Pertanyaannya enteng, jawabannya berat. Harus jujur nih, kalau dulu waktu muda baru lulus cari uang. Ya. Nah, tapi kalau sudah usia di atas 40, itu ke belakang-belakang mungkin sudah belajar agama lebih baik lagi, ya ibadah Bu ya. Jadi bekerja itu sudah ibadah, jadi kita harus bekerja dengan hati, tulus, jujur, nggak boleh korupsi waktu, bahkan waktu nggak boleh korupsi, masuk jam 5, jam 7 pulang jam 4, ya datang sebelum jam 7, pulang setelah jam 4. Kira-kira itu Bu.
Kira-kira itu ya. Jadi yang melandasi itu sehingga tumbuh kejujuran, karena itu tadi nilai-nilai ilahiyah itu sehingga tumbuh kejujuran dan tepat waktu, tidak mau berkorupsi. Gitu ya. Tuh kan simpel kan Pak. Yang berat itu rindu Pak. Pertanyaannya kedua ya Pak ya, terkait dengan akidah tauhid yang identik dengan nilai-nilai ilahiyah tadi yang menjadi motivasi bagi seorang muslim, bisa dijabarkan lebih lanjut, dielaborasi lagi Pak, bagaimana menurut Bapak? Maaf tadi gimana? Agak sinyalnya kurang bagus ya? Oh iya kurang bagus ya. Oke. Terkait dengan akidah tauhid tadi yang identik dengan nilai-nilai ilahiyah yang menumbuhkan kejujuran terhadap seorang ya, dan ketekunan seperti yang Bapak lakukan itu sehingga menjadi motivasi itu, bisa dielaborasi lagi lebih dalam lagi, bagaimana menurut Bapak? Ya, kan kita kerja ini kan sekarang kan di dunia canggih ini gampangnya semua ada CCTV, jadi kita pun kerja kan ada yang ngawasin juga nih sebenarnya kan, Allah gitu ya. Nilai-nilai itu tumbuh juga nggak langsung ya, mungkin ya dari kecil kali Bu ya, dari mulai kita mungkin saya dari SD gitu ya. Kemudian mungkin namanya iman naik turun. Tetapi setelah bertambahnya umur, kita ngerasa ya kita bekerja ada yang ngawasin tadi. Jadi nilai-nilai itu yang membuat kita harus lebih baik lagi. Kalau di sekarang katakanlah saya dulu pernah kerja di perusahaan asing itu, mereka memang bukan perusahaan muslim, jadi saya dulu pernah kerja di waktu saya baru lulus itu di McDermott, itu kita ada yang namanya bisnis etik. Setiap awal tahun kita mesti ngisi formulir bahwa tahun ini kita tidak akan menerima imbalan, ada maksimumnya. Akhir tahun kita juga harus mengisi lagi. Kemudian kontrak, saya pernah, ya? Kontrak kontraktor, bukan ini kontrak, kita menandatangani suatu kontrak untuk ya setiap tahun tapi. Jadi kita setiap tahun diisi formulir namanya Business Ethic Forum, diisi, akhir tahun kita harus jawab bahwa kita tahun ini nerima apa. Kemudian isi lagi setiap tahun. Jadi kalau saya ada 6 sampai 10 tahun ya 10 kali lah ngisinya. Nah itu kadang-kadang jadi terlatih mungkin ya, karena kita memang agamanya sudah mengajarkan bahwa kita mesti jujur, di situ pun harus jujur. Masuk lagi waktu itu di Psikovindo itu pernah diajarin kalau kita dikasih orang, kita harus tolak. Cuma kan kadang-kadang kita nggak bisa nolak karena nanti nilai sopan santun di Indonesia, ya udah kita terima, nanti kita serahkan ke pimpinan, nanti dikirimkan balik. Ya sekarang sudah sangat lumrah lah ya. Oh iya. Ya kemudian kalau di sempat saya di Qatar dulu itu sangat keras, jadi ada aturan perusahaannya. Jadi malah kita kalau macam-macam itu bukan diberhentikan, dideportasi malah, dikirim balik ke negara asal. Nah, jadi saya beruntung aja di situ. Jadi di tempat-tempat yang memang sesuai dengan nilai yang kita punyai, kemudian masuk ke MRT, saya pikir BUMD agak kacau, ternyata nilai-nilainya juga memang sangat kuat juga di MRT, terutama integritinya gitu. Jadi dari kecil sudah ke bawah, terus kebetulan saya alhamdulillah mungkin cobanya tidak terlalu berat gitu ya. Selalu masuk di tempat-tempat yang memang punya nilai-nilai yang bagus maupun dari sisi agama maupun dari nilai-nilai kehidupan. Begitu Bu Rani mungkin. Ya, jadi menjadi etos kerja ya yang selaras dengan nilai yang dipunyai oleh Bapak. Ya, flashback nih, bagaimana peran orang tua dalam kehidupan Bapak ini yang sehingga Bapak menjadi seperti ini gitu loh. Oke. Mungkin saya ingat, saya anak paling kecil, nomor 10. Saya nomor 10. Jadi ibu bapak saya sudah meninggal, tapi saya ingat sekali waktu saya kecil itu, saya mungkin SD kelas 1 atau TK kelas 0. Ibu saya itu memang rajin tahajud, terus rajin, dulu namanya belum ada masjid, langgar. Ya. Jadi harus jalan dari rumah. Nah itu saya ingat ibu saya suka minta saya nemenin beliau sholat subuh. Jadi itu cara mendidik untuk itu ya. Jadi pejuang subuh ya Pak, sejak dini ya? Iya, jadi nggak tahu, mungkin karena kecil ikut aja. Jadi rupanya ibu saya setelah saya lama, beliau mendidik saya untuk rajin ke
ke masjid gitu ya. Jadi setiap pagi itu saya dibangunin suruh ikut. Karena saya anak paling kecil, mungkin ibu saya juga mungkin takut juga, kali kan agak gelap zaman dulu. Iya, iya. Nah itu kalau dari sisi sholat mungkin ibu saya, tapi kalau dari bapak saya ingat beliau mengajarkan dua hal mungkin. Sederhana aja, cara bahwa sedekah sama jujur. Bapak saya itu orangnya sangat takut berbuat curang gitu ya. Jadi zaman itu anaknya 10 ya sudah hidupnya pas-pasan aja. Miskin sih enggak, cuma cukup-cukup aja, mungkin rezeki dari Allah. Terus saya ingat kalau saya sholat Jumatan dulu saya suka dikasih uang 50 perak. Zaman itu nggak tahu ibu-ibu ngalamin nggak? Ada uang logam 50 perak, itu setiap ada kencel yang lewat saya dikasih 50. Saya suruh masukin. Nah itu lama-lama mungkin jadi membekas, kita jadi rajin. Bukan ria, ini maksudnya jadi ke bawah, jadi kebiasaan itu. Nah itu saya tularkan juga ke anak saya waktu kami di Qatar. Jadi kalau mau ke masjid gitu, saya kasih 5 real, 10 real. Nah belakangan mereka nggak mau nerima lagi, nggak apa, sudah ada nih uangnya. Awalnya saya suruh dia. Jadi bapak dan ibu saya almarhum dan almarhumah yang mungkin mengajarkan saya seperti itu ya. Saya bukan orang yang agamanya tinggi banget, enggak, cuma yang nilai-nilai utama itu mungkin dapat dari mereka berdua kali. Dan Bapak menurunkannya juga dalam mendidik anak begitu ya. Tapi anaknya nggak 10 kan Bapak kan? Anaknya 2. Oh 2 ya. Program keluarga kecil ya. Mari kita tanya kepada Ustazah untuk memberikan tanggapan. Ustazah ini bagaimana tanggapan Ustazah? Ya, baik Bu Rani. Wah, luar biasa nih Pak Muhammad Effendi ya. Jadi di dalam etos kerja Muslim itu sebenarnya ada beberapa prinsip-prinsip Islam ya yang mungkin tidak semua kita bisa menerapkan, tapi tadi Pak Muhammad Effendi sudah menerapkan. Pertama, motivasi bekerja itu menentukan sekali. Jadi dalam konsep kajian psikologi agama itu ada motivasi yang rendah, ada motivasi yang tinggi. Motivasi yang rendah itu itulah tadi kita bekerja untuk sebuah prestise. Wah, kenapa kita bekerja di situ? Oh, di sana bagus loh, keren. Yang kedua, karena kita tadi orientasinya duit. Jadi kalau kita hari ini ingin jadi PNS, kenapa gitu? Oh, supaya kita ada jaminan hidup. Padahal Allah loh yang menjamin hidup kita gitu. Kalau itu misalnya tujuan kita bekerja, itu 50 tahun, 40 tahun pun kita bekerja, nol nilai di sisi Allah. Enggak ada apa-apa itu. Ya, apakah tadi juga termasuk bekerja di BUMN dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi motivasi yang tinggi itu dalam kajian psikologi agama, mulai dari kenapa kita bekerja, kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan itu diridai oleh Allah. Nah, lalu kenapa kita bekerja? Yang lebih tinggi dari itu, kita ingin bekerja itu sebaik mungkin itu untuk apa? Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah cinta ketika kita bekerja itu. Allah sayang kepada kita dengan pekerjaan kita yang kita lakukan itu. Nah itu luar biasa itu. Jadi pekerjaan seberat apapun, sebesar apapun, seseorang akan melakukannya dengan sangat baik, sangat baik. Nah yang kedua, dalam prinsip etos kerja Muslim itu, kita disuruh oleh Allah bekerja itu betul-betul perfect. Itu yang takwa. Jadi salah satu definisi takwa menurut Toto Tasmara itu dikembangkan dalam Transcendental Intelligence itu adalah takwa itu sesungguhnya bekerja dengan sangat perfect. Karena itu kita di dalam ayat itu sebutkan kalau kita menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain gitu. Nah, dan kerjakan, Allah itu suka dengan pekerjaan orang yang baik dalam pekerjaannya gitu loh ya. Itu contohnya. Nah, yang ketiga itu yang saya katakan tadi, manajemen waktu tadi penting sekali, wal asri. Jadi kalau tadi dikatakan dalam ayat, selesai kamu satu pekerjaan, jangan tunggu waktu lain, kerjakan pekerjaan berikut. Nah, Allah nggak pingin kita itu membuang-buang waktu. Nah, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Jadi waktu itu betul terisi untuk sebuah aktivitas atau beberapa aktivitas yang betul-betul ada nilainya, nilai ibadahnya di sisi Allah. Nah, yang ketiga, kita juga harus melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Libatkan Allah. Jadi jangan Allah ditinggalkan gitu. Ketika kita bekerja, pengabdian kita kepada Allah lupa, kemudian ketika kita terbentur dalam masalah kita abaikan Allah, kita cukupkan saja kemampuan kita di dalam mencari solusi masalah dengan mengandalkan kecerdasan kita, nggak bisa begitu gitu.
kita harus melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Yang kelima, prinsip-prinsip dalam melaksanakan etos kerja Islam itu adalah pelihara hablum minan nas kita dengan baik. Sebab ketika kita ingin perfect, tetapi dalam sehari aja begitu banyak orang yang tersakiti, begitu banyak kita bersinggungan hati dengan orang lain, ya, ini juga akan merusak dan mengikis amal-amal pahala kita yang tadi sudah kita kumpulkan gitu loh. Karena apa? Karena kita sudah merusak hablum minan nas kita dengan orang lain. Nah, jadi ini 5 modal pokok yang sangat penting di dalam membangun etos kerja Muslim itu. Nah, kemudian tadi juga Bu Rani, ketika Pak Muhammad Effendi bercerita gitu, bagaimana peran kedua orang tua beliau. Nah, dalam pembentukan karakter seorang anak, memang yang berperan itu 65% itu adalah lingkungan keluarga. Nah, jadi bagaimana orang tua melaksanakan beberapa pendekatan Islami yang efektif tadi seperti dikatakan oleh Pak Muhammad Effendi. Bagaimana orang tua beliau misalnya melaksanakan pendekatan keteladanan, ya kan? Dicontohkan tadi oleh orang tua beliau. Nah, ini keteladanan ini efektif banget ini membangun karakter anak. Dia melihat seperti itu orang tuanya, iya itu menjadi bagian lagi dari dirinya nanti ketika dia sudah dewasa gitu loh. Kemudian juga tadi pendekatan latihan pembiasaan keagamaan, sholat, ini penting dilakukan gitu oleh orang tua gitu. Sebab tidak mungkin anak itu tadi dia tidak melihat orang tuanya sholat, kemudian dia tidak dibiasakan sholat di dalam keluarga sejak kecil, ya, kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan lainnya, lalu dia setelah besar tumbuh saja jadi orang yang mempunyai komitmen agama yang baik atau yang care terhadap Islam gitu. Itu nggak mungkin, nonsen banget gitu. Karena apa? 65% tadi pembentukan dalam keluarga. Lingkungan sekolah itu cuman ya 20%, lingkungan masyarakat 15% lah. Terutama ibu ya, Ustazah, terutama itu yang dari madrasah utama itu ya. Ya, terutama ibu yang lebih utama itu ya. Iya, kenapa ibu? Karena memang sejak awal dari dalam kandungan saja ibu sudah berperan itu. Saat anak dalam kandungan ibu, bagaimana ibu, misalnya sikap ibu, jiwa ibu, kedekatan ibu kepada Allah itu berpengaruh pada si anak sampai kepada ibu menyusui anak nanti 2 tahun. Nah, itu kan nggak banyak peran bapak di situ, tapi peran bapak bukan tidak ada, peran bapak penting gitu. Bagaimana pada masa-masa misalnya saat hamil itu bapak berikan ketenangan batin kepada ibu, memberikan kesejukan kepada ibu. Ketika bapak misalnya pada saat ibunya hamil itu kerjanya lukain perasaan istrinya saja gitu yang sedang hamil, itu bahaya banget untuk anak. Jadi berarti dalam beberapa hasil penelitian itu jangan dikatakan kecil peran bapak. Ketika anak itu pada saat dia dalam kandungan ibunya itu tidak enjoy, tidak mempunyai well-being, dapat tekanan terus dari bapaknya ya, itu berbahaya. Ternyata setelah anak itu lahir, kemungkinan dia mengalami cacat, mengalami kepribadian yang lemah itu bisa terjadi gitu ya dengan keadaan yang seperti tadi. Nah, jadi tidak bisa diabaikan. Artinya peran ibu dan ayah sama-sama penting. Sama pentingnya. Ya, demikian. Terima kasih Ustazah. Nah, tadi mengenai peran orang tua nih ya. Ini ada kembali lagi ke Pak Effendi nih. Pak Effendi? Ya. Ya. Oke. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang pria terdapat wanita hebat. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sosok wanita yang paling berperan dalam menghantarkan kesuksesan Bapak? Itu, Pak. Ya tentunya istri dan anak-anak ya. Ya terutama istri dan anak-anak, karena terus terang saya mungkin banyak yang yang benar-benar bekerja waktu yang lama itu di Qatar, ada 12 tahun saya di sana. Ya itu kalau istri dan anak-anak saya nggak ikut, mungkin saya juga nggak akan lama di sana gitu. Jadi beberapa tahun itu istri dan anak ikut ya, istri dan anak. Ya, ikut. Istri dan anak ikut. Jadi mereka lah yang mendukung saya ya, membuat yang tadi sampaikan saja. Jadi saya lebih tenang. Kalau nggak kan mungkin berat gitu kalau sendirian di sana. Begitu. Jadi kalau berat jadi rindu yang berat itu ya, jadi ya tadi. Rindu yang berat tadi. Pertanyaan ringan, rindu yang berat. Rindu yang berat. Jadi tadi masa-masa yang di dalam sosok wanita yang berperan itu pada masa kecil itu adalah ibu, lalu bersambung ada istri yang sosok wanita yang berperan begitu ya Pak ya. Kalau Bapak di Qatar selama lawat itu bekerja di luar negeri itu Bapak di mana aja ya Pak ya bekerjanya selain di Qatar?
Saya dulu hanya di Qatar. Cuma kalau saya boleh cerita dikit, Qatar itu sebenarnya saya tadi tidak pernah bercita-cita untuk bekerja di Qatar, Bu. Jadi itu saya ceritakan Pak Fadian itu mungkin ini saya perlu berbagi juga kali ya. Ya perlu Pak. Ya, jadi Qatar itu saya cuma ngelamar, terus tiba-tiba dipanggil, saya juga bingung nih Qatarnya di mana tahun 2005. Jadi ceritanya begini, dulu waktu saya di Batam, saya mulai memperdalam agama lagi. Saya pengen haji, pengen umroh, ngomong aja, haji, umroh, haji. Tapi habis itu saya pindah ke Jakarta, saya ingat saya sholat di belakang Mall Ambassador, ada masjid kecil. Ya. Itu ustadz itu ngomong dengan saya, di isi ceramah itu beliau ngomong, kalau mau haji itu jangan cuma ngomong intinya, harus ada actionnya, harus ada aksinya, paling tidak nabung. Wah iya, saya selama ini cuma ngomong-ngomong aja ya. Jadi waktu itu saya dulu ada yang namanya tabungan haji, saya buka lah 500.000 buat berdua dengan istri, 500 setiap bulan tuh saya cuma bisa bayar, karena anak saya udah mulai sekolah kan, jadi mungkin saya bisa nabung tuh 100-200.000 sebulan. Saya hitung tahun 2004, saya bisa haji ini di tahun 2010. Itu hitungan manusia, Ibu. Ternyata 2005 saya diterima di Qatar, sekeluarga. Alhamdulillah 2006 Maret kami ikut teman-teman saya di Qatar. Kebetulan teman-teman saya di Qatar itu memang lingkungannya Islamnya cukup kuat. Jadi kami naik mobil konvoy umroh. Itu di luar, saya ngeliat situ, saya nggak percaya ini benar nggak sih saya lihat Ka'bah gitu. Terus 2006 saya dengan istri itu udah haji, Bu. Jadi tadi saya mau cerita hitungan manusia itu 2010, kalau saya hitung matematika biasa, tapi matematikanya Allah 2004 saya ikutin apa kata khotib khotbah itu, nabung, kemudian 2006 saya sudah haji. Alhamdulillah setiap tahun kami umroh, sekeluarga itu. Kadang saya naik mobil, kadang naik pesawat, kadang naik bis. Karena kalau dari Qatar itu sudah dekat sekali, kalau naik mobil cuma 12 jam. Naik pesawat terbang cuma 4 jam. Haji pun nggak lama, biasanya seminggu. Nah itu kebetulan, nah itu Qatar tuh memang sangat membekas, Ibu. Dulu saya ikut ada yang namanya, saya ketemu teman-teman yang bagus-bagus lah, soleh-soleh. Jadi ada kita ngurus juga zakat, infak sedekah. Kemudian sekarang kita ada juga diajak teman-teman di Qatar, rata-rata sudah mau pensiun juga, ada yang namanya IQIC, Insan Qur'ani Inklusif Cendikia. Jadi ini yayasan dari teman-teman dibuat cukup besar, niatnya untuk mengumpulkan dana teman-teman yang ada di Qatar, kemudian akan membangun masjid di Indonesia. Jadi akan ada, ini baru sebulan ini. Jadi kita sudah dapat banyak tanah wakaf, nanti itu akan dibangun masjid-masjid. Nah, jadi saya juga diajak terlibat jadi ketua duanya untuk bagian pencarian dana. Nah, ini saya ngeliat itu kebetulan makanya tadi bilang, saya kebetulan ustazah cobaan saya itu tidak berat seperti kalau saya pegawai negeri atau BUMN. BUMD ini juga ternyata seperti perusahaan asing juga, terutama MRT ini seperti perusahaan asing. Direksinya semuanya juga memang bekas orang swasta, jadinya kalau ngobrolnya juga swasta. Kebetulan kalau di Jakarta ini kan Pemprovnya juga, saya dulu bayangan saya itu, wah dinas itu pasti kacau. Ternyata enggak, di Qatar ini bukan kayak zaman dulu. Jakarta ini kepala dinasnya profesional, mereka ngelihat juga KPI-nya, gitu. Kemudian di MRT juga kita punya namanya Rohis. Jadi saya ikut juga kelompok, diajak lah. Dulu saya masuk MRT itu project manager, jadi diajak teman-teman masuk itu. Jadi setiap bulan itu ada kajian-kajian. Jadinya ya alhamdulillah mungkin saya alhamdulillah kepada Allah, karena mungkin saya ditaruh di tempat-tempat yang ya kalau saya diuji di tempat yang lain saya nggak tahu juga. Mungkin makanya saya nggak berani ngomongin orang itu kacau ya. Mungkin kalau saya di situ lebih kacau dia lagi mungkin ya. Ya kadang-kadang gitu mungkin ya. Ya nauzubillah min zalik. Kira-kira itu. Jadi kebetulan sejak di Qatar itu memang membentuk saya jauh lebih dekat kepada Allah.
Ya, kami ada kajian setiap bulan. Saya malah minta ada guru kita memang rutin, suami istri sampai anak-anak itu ada pengajian keluarga. Jadi bapak ibunya dengan ustadz ini, anak-anaknya dengan ustadz ini, remaja dengan ustadz ini. Jadi karena di Qatar kita komunitasnya itu nggak banyak. Jadi kalau ngumpul itu seperti itu gitu. Kira-kira itu Ibu Rani. Ya, jadi berpindah-pindah perusahaan, tetapi di situ atmosfernya itu, nilai-nilai ilahiyahnya itu tetap bisa terjaga, begitu ya? Iya, betul, betul. Alhamdulillahnya itu. Ya, kembali nih saya tertarik mengenai itu loh, yang tabungannya Pak Effendi itu, yang 500.000 itu dipakai nggak sih? Dipakai apa tuh? Akhirnya waktu itu karena kami ke Qatar, saya tutup, Bu. Oh, ditutup ya? Ya, saya tutup karena ya mungkin nilainya cuma baru berapa juta, karena 2004 dibuka, kemudian 2005 September kami ke Qatar. Nah itu belum saya tutup, tapi begitu saya pulang ke Indonesia, saya tutup. Itu saya mau berbagi, jadi benar yang dikatakan Al-Khotib tadi, mungkin Ustazah bisa menyampaikan apakah ada ayatnya, apa hadisnya. Jadi itu memang benar itu. Ada teman saya malah ada ngomong, kalau kita haji itu, Effendi, uang haji itu diganti loh. Nah, dia cerita, dia dulu di Indonesia, teman kuliah saya juga, teman saya dengan Fadian, dia dari Indonesia berangkat haji, habis mungkin 100 juta, dulu kan mahal kalau dari Indonesia ya. Iya, betul. Kemudian dengan begitu dia pulang, nggak lama ada aja rezeki yang balik, asal kembali tadi, niatnya memang lillahi ta'ala ya, bukannya kepengen duitnya balik. Kalau saya memang dulu kepengen haji, nabung, itu pun saya terus terang aja, Ibu Rani, saya ragu, bener nggak sih saya bisa berangkat tahun 2010, kan duitnya kekumpul, tapi harga haji nanti naik lagi. Tapi Allah ngasih lebih cepat, matematikanya Allah gitu. Ya, itulah rezeki itu tidak terduga, at-Thalaq ya, ayat 5 ya. Ya, memang tidak terduga. Ustazah akan memberikan ulasan, silakan. Ya, itu benar kata Pak Muhammad Effendi itu. Ketika kita akan berniat melakukan kebaikan, nah Allah ingin lihat ikhtiar kita. Disitulah perannya ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi kalau kita misalnya berniat haji, usaha kita apa dulu dong? Makanya kalau di Mekah itu terlalu banyak kita melihat, masa emak-emak jual sayur, ternyata dia bisa berangkat haji. Lalu cerita beliau kisahkan, saya ini bisa berangkat haji, sebenarnya gini, saya nabung saya itu sikit, nggak jauh lah dari cukup. Ketika satu kali langganan saya, lalu datang membeli sayur saya, dia bilang, Bu, saya mau berangkat haji ini, jadi nanti kalau beli sayur mungkin ya anak saya tuh siapa nanti ambil sayur, saya nggak bisa ini, katanya kan, nggak bisa bersama dulu. Lalu si Mak tadi nangis, dia bilang, aduh ibu sudah berangkat haji, tolong doakan Mak ya, Mak berangkat juga, Mak udah nabung, tapi berapa lah, 1 bulan tuh paling-paling bisa ya berapa puluh ribu lah duit terkumpul namanya dari jualan sayur. Lalu langganannya bilang apa, Mak mau ke Mekah ya, kangen sekali ke Mekah, ya kalau gitu tahun depan Mak pergi. Nah lalu langganan lah yang tadi mengantarkan membayarkan uangnya ke Mekah gitu. Jadi memang ada usahanya dari si Mak tadi, dia berusaha dulu gitu ya. Nah kalau nggak ada usaha nggak sampai-sampai, makanya banyak orang berduit tapi nggak sampai ke Mekah gitu, karena dia selalu bilang, saya ingin haji, saya suatu ketika ingin haji, tapi suatu ketika saja gitu, tapi nggak ada satu tabungan khusus yang memang kita poskan di situ, ini untuk berangkat haji, nggak boleh diganggu apapun, walaupun cuman dia angsur sebulan itu berapa gitu ya, tapi itu betul-betul untuk berangkat haji, nggak diganggu buat apapun. Nah kemudian kalau misalnya seperti tadi ketika kita mau berangkat haji, lalu seperti saya memang pengalaman saya pribadi pada saat mau berangkat, nah ini kebetulan mertua saya belum berangkat, lalu suami bilang kita ini sudah ada dana untuk berangkat berdua. Saya bilang sama suami, kita berikanlah dulu kepada kedua orang tua kita ini biar berangkat beliau. Saya nggak tega kalau saya berangkat lihat beliau menangis. Nah lalu suami saya bilang, tapi wajibnya buat kita loh Mak, karena uang ini dari hasil pencarian saya. Saya bilang mas suami, enggak apa-apa, insya Allah akan diganti oleh Allah. Lalu mertua saya berangkat 2 tahun setelah itu, ternyata rezeki ada lagi, kami lagi yang berangkat gitu. Nah jadi itu satu catatan lagi itu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, ada kebaikan lain yang menunggu gitu ya. Jangan ragu-ragu, lakukan saja.
insya Allah Allah akan sampaikan kita pada tujuan. Itu Bu Rani ya. Ya, ada mak sayur, ada tukang bubur ya, naik haji ya. Ya, ya itu ya. Ustazah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa membuka kasus dari yang dikirim melalui WA dari partisipan? Apa bisa sekarang? Pak Asril, bagaimana Pak Asril? Ya. Pak Asril tadi bicara mengenai. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ini. Ya, silakan Ustazah. Kepada Pak Muhammad Effendi ya. Saya melihat dari beberapa data tentang Bapak pernah mendapat award di bidang service excellent ya. Versi kalau nggak salah saya Asian Business Week ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, menurut Bapak seperti apa sih service excellent itu yang seharusnya gitu, dan yang telah Bapak jalankan gitu sehingga Bapak mendapat award seperti itu? Pasti ada sesuatu yang istimewa yang Bapak lakukan. Ya, terus terang Ustazah, terima kasih pertanyaannya. Terus terang saya tidak merasa melakukan sesuatu yang bahasa Palembangnya excellent gitu ya. Itu saya dapat jadi GRC, governance, risk dan compliance ya. Jadi lebih kepatuhan, pemenuhan. Nah, di situ saya di bidang sebagai Chief Operating Officer. Jadi banyak, ada CEO-nya MRT juga dapat, saya dapat MRT-nya. Nah, itu kebetulan kita tuh dapat yang bintang 5. Bintang 5 itu yang paling bagus. Nah, mungkin kalau saya coba lihat apa ya yang saya lakukan, saya juga agak bingung, Ustaz, apa yang kami lakukan. Ya, cuma memang saya tahu waktu kami kan ada interview, ditanya macam-macam. Nah, itu memang ditanya bagaimana kepatuhan MRT, bagaimana kalau ada risiko, kita kan selalu melakukan analisa risiko, bagaimana kita pemenuhan kepada peraturan. Jadi kami itu memang di MRT itu integritas itu nomor 1. Sehebat apapun orang, kalau dia tidak punya integritas atau dia nipu 10.000 aja, mungkin kita tidak terima. Saya mungkin direktur yang paling banyak memberikan surat peringatan, Ustazah. Jadi saya baru masuk, saya jadi direktur mungkin 2 bulan saya jadi PHK orang. Jadi ada satu staff kita di level manager, dia memainkan duit. Akhirnya dikembalikan sama dia. Tim saya ngomong, Pak sudah selesai. Anaknya sudah kembalikan uangnya. Saya bilang, dengan saya belum selesai. Saya tanya, saya bisa nggak mecat dia? Tapi kan harus sesuai peraturan. Saya tanya bagian human capital, saya tanya juga bagian audit. Bisa nggak nih? Aturan kita boleh nggak kita keluarkan dia? Bisa Pak? Oke. Langsung dibuat lah. Kenapa saya memaksa, saya tegakan untuk mengeluarkan dia? Ada pesan yang saya mau sampaikan ke semua tim saya. Tim saya itu ada paling banyak, Bu. Ustazah. Tim saya itu waktu itu ada 300. Nah, itu saya mau menyampaikan pesan bahwa kalau Anda bagus, kita kasih award. Tapi kalau Anda berbuat salah, di sini bukan tempat Anda. Jadi akhirnya dikeluarkan. Kemudian saya kasih SP itu mungkin ada 11 kali ya. Sementara direktur lain mungkin belum pernah. Nah, tapi reward pun saya juga imbangi. Nah, itu yang saya mau tunjukkan. Nah, itu mungkin satu, Bu. Nah, itu ke bawah, tadi saya bilang kalau ditanya kenapa? Ya mungkin tadi, bekerja dengan hati, bekerja itu ibadah, jadi sistemnya juga memang kita sudah bangun sedemikian rupa, kita ada yang namanya nilai-nilai itu I can, sok Inggris lah, integrity, customer, terus achievement, orientation, nurturing the teamwork. Jadi integrity itu kita taruh di depan. Jadi sampai kontrak-kontrak itu harus dengan kontraktor itu harus punya integritas. Kalau dia main-main, bukan di MRT tempatnya. Walaupun jadi mereka pun sudah tahu dia nggak akan berani coba-coba memberi sesuatu kepada kita. Bahkan kalau yang nitip-nitip banyak saya terima aja. Tapi dia harus ikut
aturan yang ada. Nah, itu yang kami jalankan, Ustazah. Di MRT itu mungkin dari auditor tuh nanya dari dari Business Week, kita jelaskan, terus dia lihat bukti-buktinya, mungkin di situ kali. Nah, kalau saya bilang ada yang sangat istimewa nggak? Tidak juga, mungkin itu jadi kebiasaan kami hari-hari. Bahkan di teman-teman juga, saya bilang itu bukan pencapaian saya pribadi, Ustazah. Saya bilang ke teman-teman saya, ini kerja keras kita bersama. Kalau saya nggak didukung oleh tim saya, ya saya nggak akan dapat ini. Jadi ini award ini adalah award kita bersama-sama, bukannya saya sendiri. Kira-kira itu mungkin, Ustazah. Ya, ada satu lagi pertanyaan saya ini, Pak. Karena tadi itu yang Bapak tampilkan tadi sesuatu service excellent, ya, pelayanan dengan hati, yang itu sudah Bapak terapkan di MRT. Ya. Tetapi yang kita lihat hari ini di Indonesia lemahnya di situ. Dalam soal pelayanan ini di mana-mana, termasuk juga rumah sakit. Jadi bahkan saya melihat misalnya kita ketika di Malaysia Mahkota Medical Center itu pelayanan rumah sakit luar biasa gitu. Karena di sana itu ada tiga unsur ya, dari Indianya, komunitas India, Chinese, kemudian Melayu gitu. Tapi mereka bisa menerapkan service excellent yang Islami itu ya. Tapi kita Indonesia kok sepertinya ini yang lemah. Nah, menurut Pak Muhammad Effendi ini, seharusnya ketika kita mau merekrut ya, ini SDM yang berkaitan dengan service excellent itu tadi, nah itu apa sih yang harus kita lakukan dalam merekrut itu? Apa yang utama kita lakukan? Kalau ke situ sebetulnya satu yang awal-awal banget tadi niat, Ustazah. Kalau kita bilang, kita niat kita mau cari orang yang bagus, yang jujur. Nah, itu dari betul tadi, dari mulai seleksinya MRT itu sangat ketat, terus terang aja. Kita itu mulai dari masuknya itu dari mulai biasalah psikotes, nanti ada psikolognya nanya, nanti ada dari HC sampai begitu masuk. Nah, yang kalau saya boleh cerita di tempat saya di operation dan pemeliharaan ini, itu adalah kita didik mereka tadi dengan integritas, kemudian kita kirim macam-macam nih. Kalau untuk yang di stasiun itu, kita ada kirim mereka ke luar negeri, ada kita kirim yang paling bagus itu, kalau ngomong pelayanan bagus, itu dari Garuda, Ustazah, kami ajarin. Kemudian, kenapa service excellence di MRT itu bagus? Balik lagi, niat, kemudian diterapkan, dan orang Indonesia suka lupa konsisten, Ustazah. Mungkin Ustazah dengar, di MRT itu awal-awalnya kami bangun, kita buka, kita nggak membolehkan orang makan dan minum di dalam namanya area berbayar atau pit area. Kita tidak siapkan kotak sampah. Awal-awal operasi buka, itu saya dicaci maki. Ini mana nih kotak sampah di tempat berbayar? Kita bilang nggak ada. Memang kita nggak mau, orang Indonesia itu, nggak orang Indonesia lah, manusia lah. Kalau kasih sampah, sampahnya dimasukin di kotak sampah, kadang-kadang dia akan buang di samping-sampingnya. Kotor kan? Jadi kami tidak ada kotak sampah. Jadi kalau diperhatikan di MRT Jakarta, itu kotak sampah itu dia transparan di sebelum masuk, tap in lah namanya, sebelum area non berbayar. Begitu saya masuk area berbayar, dia harus tidak boleh kotak sampah. Itu banyak yang ngomel. Lihat aja 3 bulan, pasti nanti kotor ini. Alhamdulillah 3 bulan sampai sekarang kami tetap bersih. Kemudian juga yang soal makan minum, itu juga dimarahin. Bagaimana cara menerapkannya? Hari ke hari kami mengingatkan kepada petugas, kalau ada yang buang ada yang minum, ditegur. Nah, awal-awal itu bukan saya ngomong ini ya, kadang-kadang memang harus dikasih contoh. Jadi saya tuh waktu awal-awal MRT itu saya setiap pagi pasti naik kereta. Jadi naik kereta dari Lebak Bulus ke BHI, Bahir, ada tisu 1 di lantai, saya ambil, saya nggak nyuruh security-nya, saya ambil, terus saya deketin tugas kami, saya kasih ke dia. Lain kali kalau ada sampah kayak gini, tolong diambil ya. Oke, kan saya tinggal nyuruh. Tapi kan kalau saya suruh, dia
pas ada saya aja dia mau. Kemudian katakanlah di petugas di stasiun juga, misalnya saya itu rajin sekali awal-awal tuh masuk ke toilet sama tempat kamar kecil itu. Saya lihat di situ ada tutup tisu yang hilang. Saya foto, saya kirim ke kadif operasinya. Saya bilang, saya minta ini diganti segera. Kemana nih? Oh Pak, hilang. Kalau hilang ganti. Saya minta dicek seluruh stasiun MRT harus cek. Saya minta hari ini mesti ada. Itu jalan. Nah, tapi nggak bisa sekali. Setiap hari saya akan cek. Ada yang kurang ini. Selesai itu saya masuk ke dalam namanya ada back office MRT. Atau jadi di MRT stasiun ada yang di kantor-kantor dalamnya. Saya masuk. Di situ ada banyak bekas gelas minuman di meja. Anak-anak yang masih di situ. Ya, anak-anaknya masih muda, umur 22. Saya lihat, saya foto, saya tegur pimpinannya. Saya bilang, ajarin mereka untuk apa sih susahnya habis minum taruh di tempat cuci piring atau cuci aja sendiri. Saya bilang saya nyuci sendiri di Qatar karena kami tidak ada pembantu, kami nyuci sendiri. Saya bilang kalau enggak kamu taruh aja. Paling tidak apa sih susahnya? Memang kita ada office boy, dia akan membersihkan. Tapi saya tidak terima bentuk begini. Itu hampir setiap hari dalam beberapa bulan itu. Akhirnya saya minta tolong diterapkan ada yang 5R yang budaya Jepang itu ya. Akhirnya mereka jalan. Nah sekarang mereka malah jauh lebih baik. Mereka ada lomba antar stasiun. Bagaimana stasiun yang paling bersih, paling rapi. Kalau 17 Agustus saya masuk ke dalam itu ada balon, rapi bukan. Kemudian kita ada audit. Itu yang kita jalankan bahwa tadi saya bilang niatnya, kemudian kita terapkan konsisten. Jadi setelah itu kita baca di koran Kompas, mungkin setelah 3-6 bulan MRT beroperasi, di Kompas itu di halaman berapa yang cukup populer lah. Jadi kalau masuk MRT itu kayak masuk dunia lain kan. Jadi masuk MRT itu mereka langsung patuh, kayak kita ke Singapura lah. Tapi begitu keluar dari MRT, dia jadi orang Jakarta lagi. Jadi sampai segitunya. Nah, jadi kita direksi memang sepakat, dari tim saya juga seperti itu. Pertama saya mesti keras. Karena anak-anak muda ini kita mesti keras, tapi menanamkan nilai-nilai itu kan nggak cukup itu. Jadi kasih istilah itu leading by example ya. Jadi kita kasih contoh. Jadi mulai itu di kami pun kalau saya naik kereta, kami nggak boleh duduk. Jadi saya kalau naik kereta itu kita niru dengan Jepang. Naik kereta tuh kami melayani Bu. Jadi kalau melayani harusnya kita nggak boleh duduk. Jadi saya berdiri walaupun kosong. Kecuali kalau tiba-tiba ada tamu pejabat hadir gitu ya, kadang-kadang nggak enak gitu. Ayo Pak duduk sini, masa saya berdiri gitu kan nggak sopan jadi duduk. Tapi mau direktur utama, mau saya harus duduk. Nah pelayanan yang kami lakukan ini kita bisa contek pelayanan ini kami nyontek dari Garuda. Tetapi mungkin saat ini kami jauh lebih baik dari Garuda dalam sisi konsistensinya. Jadi di Indonesia ini kalau orang naik kereta itu, kalau di Jepang atau Singapura orang naik kereta, naik aja kan MRT, bayar, pulang. Di Indonesia ini orang ngomong, ini satpamnya jutek banget sih. Saya juga geli kadang-kadang. Itu komentarnya kok itu, bukannya pelayanannya, bukan kecepatan waktunya atau apa. Nanti mbaknya ini judes banget, nggak mau senyum. Nah, yang gitu-gitu kita harus sesuaikan di Indonesia. Di Jepang nggak ada itu. Atau di Singapura nggak ada. Kira-kira itu mungkin Ustazah. Iya. Jadi kalau misalnya pembinaan SDM tadi rekrutmennya sudah bagus, pembinaan SDM itu tadi itu tetap dilakukan Pak ya. Nah ini apakah berimbang itu antara reward approach dengan spiritual approach untuk mereka gitu berimbang semuanya itu masuk ya dalam pembinaan SDM untuk di MRT gitu ya? Ya. Mungkin kalau MRT kalau ngomong gajinya mereka tuh tidak jauh lebih tinggi dari yang lain-lain. Memang kita di 2018 kita menyadari ini nanti 2019 operasi anak-anak ini paling tidak kita mesti dapat nilainya sama. Jadi kita di direksi itu sempat berargumentasi lah. Ada yang nggak setuju dinaikkan, saya yang minta dinaikkan. Saya bilang kalau kamu mau dapat orang yang bagus, harus dibayar bagus. Kalau kamu bayarnya murah, ya dapat yang murahan atau dia pergi. Waktu itu kita punya SDM yang bagus-bagus. Budi MRT itu 90% milenial. Mereka S1 dan S2 lulusannya nggak tanggung-tanggung. Di tempat saya itu banyak lulusan dari luar negeri.
ada S2 dari Swiss. Saya juga bingung, ngapain kamu masuk MRT? MRT kan gajinya kecil. Nah, mereka tuh punya kebanggaan. Dia ngomong, ya ini kereta pertama di Indonesia, kami ingin berkontribusi. Nah, passion itu yang kita jaga, Bu. Orang kan ada batasnya, kalau dia bangga, kalau dapatnya dikit-dikit, lama-lama bangganya juga hilang, kabur juga dia. Nah, jadinya kita naikkan, kita lakukan survei waktu itu. Oh, ini di BUMN sekitar segini. Jadi gaji yang mereka dapat kira-kira harusnya kurang lebih sama. Nah, kemudian memang zaman sebelum pandemi kita training mereka cukup bagus. Kalau yang bagian yang namanya pergi ke Jepang itu rutin. Gitu. Jadi kita memang bukan suruh jalan-jalan, memang suruh belajar. Saya pun mungkin 2019 itu saya benchmark ke 7 negara, Bu. Jadi investasi kita di situ. Jadi saya belajar. Saya ke Jepang, ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke India, ke Bangkok, kemudian ke Korea. Itu waktu saya pergi, saya akan bawa tim yang berbeda-beda. Saya bawa, mulai dari bawah saya langsung kadif, kadep, staff. Biasanya saya bawa 5 orang. Tapi waktu dia ikut dengan saya benchmarking, benar-benar kerja dia. Dia nggak ada cerita untuk ini. Kalau malam, ada waktu, ya kita jalan bareng-bareng. Disitulah kita. Cuma waktu jam kerja, benar-benar kerja, Bu. Jadi saya bilang, ini kita udah bayar mahal-mahal, kita mesti curi ilmu. Makanya MRT itu kalau tanya, kiblatnya ke Jepang ya? Sebenarnya enggak. Kami kalau Jepang itu ngomong maintenance-nya, Bu. Kalau ngomong security-nya kami niru dari Bangkok. Kalau ngomong bisnisnya kami niru dari Hong Kong. Kalau pembangunannya kita niru dari Singapura. Kalau untuk mengemudikan keretanya kami niru dari Malaysia. Kalau pembangunannya juga kita belajar dari India. India itu, Bu, dia dalam 20 tahun dia bisa bangun 300 km. Jadi saya ke sana tuh rata-rata seminggu. Jadi bukan jalan-jalan, ya jalan-jalannya adalah. Cuma tadi niatnya nyuri ilmu. Nah, jadi begitu sampai di sini, kita buat, yang tim ini saya suruh buat rangkumannya, presentasikan ke teman-teman. Jadi yang nggak pergi pun tahu. Jadi yang pergi ke sana, ke sini. Tapi kalau pelayanan, kami tidak bisa ambil dari luar negeri, Bu. Yang paling hebat itu di Indonesia, di Garuda. Sama saya belajar ngirim teman-teman itu, kalau Ibu mungkin nggak percaya, saya kirim yang staf di stasiun itu ke Tanah Abang, kemudian ke stasiun Transjakarta Blok M. Kenapa? Di situ ketemu orang yang aneh-aneh. Saya bilang kalau kamu mau jadi orang yang sabar, di sana. Jadi sekarang kalau MRT, Bu, Ibu marah-marahin, dia tetap senyum. Karena dia sudah terbiasa dimarahin di Tanah Abang, di situ. Jadi waktu itu mereka pernah minta, Pak, itu kok yang itu ke Jepang, kami kirim ke Jepang dong. Untuk apa sih? Melayani penumpang. Di Jepang nggak ada yang ngurusin penumpang. Orang masuk sana pengen cepet-cepet keluar. Nah itu, jadi kira-kira itu, Bu. Jadi memang dari sisi gajinya kita ini, sampai alhamdulillah, Bu, waktu pandemi, memang MRT itu kita ngomong, karyawan itu aset. Di 2020 kita tuh perusahaan yang sangat sedikit perusahaan yang tidak melakukan PHK, 0 PHK kita. Jadi memang bagaimana caranya kita ditekan terus terang dari pemerintah. Ini Anda ini nggak ada penumpang, kurangin karyawan. Paling gampang ngurangin karyawan, nggak mikir. Nah yang susah kan bagaimana nggak ngurangin. Akhirnya kita berasumsi kalau kita punya duit segini, ternyata duit kita berkurang. Yang kita kalau sama di rumah, kalau gajinya berkurang, makanannya yang mesti disesuaikan. Nah, jadi waktu itu bagaimana caranya karyawan nggak boleh keluar. Jadi duitnya berapa? Oh segini. Yang kami kurangi program. Tadinya kami mau beli X-ray, kami mau beli eskalator, kami mau beli simulator. Itu yang saya buang-buang. Saya tunda-tunda. Akhirnya tidak ada satupun karyawan MRT yang itu yang membuat mereka bersyukur dan bangga. Saya bilang kamu bersyukur. Di tempat lain tuh PHK itu di mana-mana atau dirumahkan atau ya Pak suami saya itu di hotel sekarang dirumahkan cuma dapat gaji pokok. Nah dia mati tidak satu pun. Jadi kita memang melayani MRT itu orang-anak MRT itu bahwa Anda tuh memang aset utama. Itu Bu, Ustazah.
Luar biasa ya Pak. Jadi pantas Pak Muhammad Effendi mendapat award ini, Service Excellent ya. Keren. Bukan sesuatu lip service namanya, ini benar-benar nih pantas ini ya. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang pelayanan. Oke, tadi Bu Rani ini ada yang raise hand ini kayaknya 2. Ya, bentar. Oke, Ustazah, kini saatnya kami membuka kesempatan kepada partisipan untuk bertanya. Silakan Ibu Bapak, adik sekalian menulis pertanyaan di kolom chat atau terlebih dahulu raise hand. Namun, Bapak Ibu adik sekalian, kami mohon perkenannya sebelum sesi tanya jawab, kami akan sampaikan maklumat tentang kegiatan yang diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kajian Ba'da Subuh. KBS mulai pukul 5.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di akhir pekan untuk esok hari Sabtu 14 Agustus 2021, insya Allah kita bisa simak bersama kajian tematik dengan topik hijrah menjadi insan terbaik bersama narasumber kita yaitu Ustadz Mukhlisin Aziz MA. Lalu KBS kajian Ba'da Subuh pukul 5.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat tanggal 15 Agustus 2021 pada awal pekan depan hari Ahad lusa, Bapak Ibu dan adik sekalian dapat menyimak kajian tafsir dengan mentadaburi Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-143 hingga ayat ke-146 bersama Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Dan akan dilanjutkan pada pukul 7 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kembali kita bisa ikut bersama Pak Fadian. Kita akan diajak jalan-jalan jalin silaturahim online dunia ke berbagai negara. Dan awal pekan depan kita akan berkunjung ke China. Ini adalah perjalanan tur online yang ke-76 nih Pak Effendi bersama Pak Fadian. Kita akan bersilaturahim dengan Muslim Indonesia di China, dipandu oleh para sahabat di Beijing, China, yaitu Bapak Yaya sebagai Atas Pendidikan KBRI dan Bapak Arif Hartawan, Kepala Cabang Bank Indonesia, serta Bapak M. Irfan Ilmi, Kepala Biro LKBN Antara. Bapak M. Irfan Ilmi ini adalah seorang jurnalis dan beliau ini sudah menulis buku tentang kesaksian di Wuhan. Itu ya, jadi itu menarik sekali. Dan topik utama di tur online ini untuk pekan depan adalah tentang pendidikan, dan kita akan membicarakan tentang beasiswa juga. Seperti ada pepatah, kejarlah cita-citamu sampai ke China. Belajar di China itu mendapat perspektif baru tentang budaya, bahasa, dan hal-hal yang baru. Mari kita ikuti saja hari Ahad lusa ya. Berikutnya informasi dari Divisi Pendidikan, yaitu kegiatan Classical Training Online, kajian bedah Iqra batch ke-7 bagi masyarakat umum yang saat ini sedang diselenggarakan ya pada bulan Agustus sebanyak 4 kali pertemuan setiap hari Ahad, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 22 Agustus 2021. Ini tanggal 15 hari Ahad lusa ini pertemuan yang ketiga. Dan selanjutnya akan diselenggarakan batch ke-8. Bagi yang berminat silahkan melakukan pendaftaran melalui admin. Informasi yang berikut adalah berkaitan dengan vaksinasi tahap kedua dosis pertama. Alhamdulillah pada hari Senin 2 Agustus 2021 atas kerjasama yang baik antara Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah dan manajemen Masjid Raya Pondok Indah serta Sekolah Al-Fat Cirende serta Puskesmas Pondok Pinang telah terselenggara dengan lancar kegiatan vaksinasi Sinovac tahap kedua dosis pertama. Kepada semua pihak yang tergabung dalam penyelenggaraan acara tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Dan informasi selanjutnya, masa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan lagi, dan kesulitan dalam menafkahi keluarga. Dalam hal ini, kami mempunyai agenda paket bantuan sosial darurat tunai untuk meringankan beban saudara-saudara kita, seperti para petugas kebersihan, petugas parkir,
para pedagang, jamaah, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah, kami telah menyalurkan bansos darurat tunai tahap kedua pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021. Insya Allah, bantuan sosial tahap ketiga kami akan menyalurkan kembali pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2021 yang akan datang. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan berkontribusi dengan infak terbaiknya, bisa menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya di nomor telepon yaitu 0811 8282 46 atau silahkan melakukan transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia BSI X BSM dengan nomor account 72 2020 100 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Setelah transfer, silahkan memberikan konfirmasi kepada admin melalui WA ke nomor 0811 17 30 114. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkenan berkontribusi. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Baiklah Ustazah, Pak Effendi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan sudah ada yang raise hand. Yang pertama adalah Ibu Ana. Silakan Ibu Ana di audionya diaktifkan. Belum di-unmute Bu Ana. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ya, Pak Fadian bisa minta bantuannya. Sudah saya unmute, Bu Ana mungkin? Silakan Bu Ana. Dari Bu Ananya belum ya? Oh, Bu Ana yang belum. Bu Ana agak ada kesulitan untuk mengaktifkan audionya. Saya perlu keluar rumah Bu Ana mungkin? Bisa Bu Ana? Pelan-pelan Bu. Ibu bisa. Oh iya, udah alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu ke rumah ya. Silakan Bu Ana. Mau apa Fadian? Mau ke rumah katanya. Iya, modus Bu. Oh, tamu nih. Assalamualaikum ibu-ibu semua, sahabat pejuang subuh. Alhamdulillah kita ber-zoomnya malam-malam ya Bu sekarang ya. Iya. Terima kasih. Sebut Bu Ana, ada bapak-bapak juga. Iya, terima kasih buat Bapak Muhammad, ini pemimpin MRT ya Pak ya. Ya. Saya tuh nggak tahu loh siapa pemimpin MRT di Indonesia. Jadi pas ikutan acara Zoom ini, jadi saya tahu Pak. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali mendengarkannya. Nah, terutama begini Bapak, memang integritas untuk pelayanan Indonesia tuh rasanya mesti ada pakem-pakemnya ya Pak. Karena kan Bapak sudah melakukan untuk MRT kita yang number one lah, MRT pertama yang diharap-harapkan untuk bagi negara kita ya Pak. Dulu aja saya waktu kecil baru mulai ke Singapura tuh saya baru tahu, aduh keretanya enak banget. Kapan negara ini bisa punya? Alhamdulillah di usia saya 50, anak saya udah mulai dewasa, baru kita menikmati MRT negara kita. Mudah-mudahan MRT-nya bisa berkembang ya Pak, benar-benar bisa berkembang kayak Singapura. Saya kalau ke Singapura tuh dari airport langsung ke rumah sahabat saya ke daerah apa Pak? Ujung apa rumahnya? Ke Woodland Pak, ke Woodland sampai ke perbatasan JB Johor Bahru Pak. Aduh saya menikmati banget. Nah, mudah-mudahan negara kita akan melakukan hal yang sama. Cuman memang integriti itu Pak, benar, service untuk integriti di negara kita benar-benar harus dibikin pakem apapun itu selain mungkin MRT, bus lah, apalah itu, dan itu memang PR berat banget ya Pak, saya akui banget gitu. Dan memang Pak disiplin kita naik MRT nggak boleh makan minum, dan saya melihat sendiri gitu, misalnya saya tegur dengan baik, bisa marah dia Pak, bener marah dia, nggak terima gitu loh Pak. Bahkan dia foto-foto, aduh angkat kaki nggak keru-keruan deh. Tapi memang itu hal baru sih buat mereka ya. Mungkin kalau kita udah pernah, kita bisa lebih tahu gitu ya Pak. Mudah-mudahan sih saya berdoa Bapak bisa melakukan hal besar untuk MRT apapun itu ya Pak. Luar biasa. Nah, satu hal nih Pak, siapa tahu ya. Saya itu IT senior manager di perusahaan asing.
memang terus terang nih boleh kasih tahu, tapi saya nggak ada maksud apa-apa. Tahun lalu pas pandemi dari Bridgestone dirumahkan, ada sesuatu kejadian yang akhirnya suami saya merelakan 4 tahun terakhir, tapi sebelumnya di perusahaan Amerika, Australia, macam-macam. Saat ini mungkin beliau kemarin UNDP akan mengambil, tetapi ada kejadian akhirnya tidak jadi. Nah, siapa tahu mungkin MRT akan memerlukan jasa suami saya karena dia 35 tahun sebagai IT. Insya Allah kalau Bapak misalnya berminat, mungkin suami saya bisa ngobrol sama Bapak atau apa. Bukannya promosi, siapa tahu membantu gitu Pak, masalah IT, whatever gitu ya. Itu aja sih Pak. Mudah-mudahan berhasil negara kita punya MRT dengan integrity service yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatan Bu Ana ya. Bu Ana, ini ada pembisiknya di belakang, ini kenapa nggak ditampilkan? Apanya? Pembisik yang di belakang. Dia leye Bu, leye jadi malu. Gitu. Ya, ini perlu tanggapan dari Pak Effendi ya, Bu ya. Ya. Boleh, iya Bu, gini, saya baru dengar juga ternyata Bapak mengadop ilmunya itu dari segala MRT ya Pak, India, Singapura, Jepang, dan itu benar memang Pak, tidak semua, saya pikir Singapura tuh yang paling bagus, ternyata kan saya belum ke Jepang Pak, kemarin udah order tiket, Jepang langsung pandemi, saya nggak bisa ke Jepang, tapi luar biasa ternyata kita adopt semua itu, dan that's very good Pak, very good Pak. Ya. Keren. Boleh saya tanggepin? Iya, boleh. Silakan Pak Effendi, silakan tanggapi. Ya. Sedikit aja. Pertama saya luruskan, saya bukan pemimpin satu-satunya. Di MRT ada 5 direktur, ada direktur utama, saya direktur operasi dan pemeliharaan. Jadi ada direktur konstruksi, mungkin paling terkenal tuh. Ada ibu-ibu namanya Bu Sylvia. Ya. Kemudian ada lagi direktur keuangan, ada juga direktur bisnis. Jadi ada 5. Nah, memang kelima-lima ini orang swasta. Saya banyak di perusahaan Amerika memang. Di Qatar pun perusahaan Amerika saya sebenarnya Exxon. Bu Sylvia itu dari Singapura. Dia bukan Singapura MRT tapi LTA yang membangun. Land Transport Authority ya. Kemudian ada yang CEO kita tuh dia juga memang dari luar negeri gitu ya. Nah, memang ya tadi soal suaminya nanti titip ke Pak Fadian aja. Kalau yang tadi contek, ya dulu waktu saya belum paham, waktu saya baru masuk MRT, saya kan dari oil and gas. Saya bukan orang transportasi, tidak ngerti sama sekali tentang MRT saya ngerti, Jepang, sama kayak orang, ini Jepang tuh udah paling bagus. Sampai kakak ipar saya tuh ngomong Jepang. Begitu saya ke Jepang, ternyata nggak banyak yang saya bisa pelajarin, Bu. Yang di Jepang tuh bisa dipelajari adalah tentang maintenance-nya. Kenapa orang Jepang itu cenderung kalau dia sudah melakukan itu aja dia. Tapi kalau ngomong teknologi, Korea jauh lebih advance. Kalau Singapura mungkin disiplinnya. Kalau Malaysia itu toleransinya cukup besar. Jadi kenapa kami kirim mesinnya ke Malaysia? Di Malaysia itu dikasih pelatihan, kemudian dia bisa mengoperasikan kereta walaupun belum lulus di jalur operasi, jam operasi. Kayak kita latihan mobil di jalan, di tempat lain nggak dikasih. Kalau kenapa saya ke Bangkok? Orang Bangkok itu lebih susah daripada orang Jakarta. Di Bangkok itu security-nya, Bapak Ibu, bawa pistol. Dan mereka punya pin penjinak bom. Saking seremnya di situ. Kalau India, saya lama di Qatar. Saya itu dulu underestimate dengan orang India. India apa sih bisanya? Di Qatar saya taunya biasa-biasa. Begitu saya ke India, karena kita sebelum pergi kita belajarin dulu. India ternyata dia tuh bisa bikin dalam 20 tahun 300 km. Sebelum pandemi, rencana MRT ini, Bu, di tahun 2030 harusnya kita sudah punya 240 km. Makanya saya ke India untuk belajar bagaimana caranya bikin 300 kilo dalam 20 tahun. Jadi MRT mau caranya bikin cepat itu di Qatar juga bisa cepat, duitnya banyak tapi itu nyoba. Kalau MRT itu kan dia satu jalur kedua itu kan dia tidak bertemu kayak jalan bersilangan begini kan. Nah jadi ini dibangun. Nah itu tadinya kalau nggak pandemi selatan utara itu sampai ke Ancol, kemudian timur barat dari ujung Menteng sampai ke Kalideres. Kemudian ada nanti kayak jalan
tol, auto ring road, inner ring road, terus ada yang diagonal, itu 240 kilo di 200 di tahun 2030. Itu sudah buat rencananya seperti itu. Tapi Allah berkehendak lain. Ada pandemi, bubar. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, ya itu tadi memang integriti itu, makanya ini komitmen kami di kita ngomong board of director, direksi MRT ini, karena kan tugas kami sampai 2023. Pak Anies ngasih kita penugasan sampai Oktober 2023, kita sudah komit. Kita bikin MRT ini sebaik mungkin, sistemnya dibuat, sehingga kalaupun direksi ganti, dia nggak bisa main-main. Kami sekarang dari tahun 2019 sudah kerjasama dengan KPK, Bu. Kita kerjasama dengan BPK. Untuk misalnya konstruksi sekarang kita juga kerjasama dengan Kejaksaan Agung, dengan Barreskrim. Kita minta semua orang awasin kita. Kemudian kita ada yang namanya, ini tambahan buat Ustazah, ada yang namanya Monthly Forum Jurnalis. Kenapa kami selalu undang wartawan? Kami mau ceritakan apa yang kami bikin. Yes. Apa yang kami buat. Jadi seluruh orang Indonesia itu tahu. Jadi kalau ada yang mau ganggu-ganggu, nggak bisa. Karena semua orang tahu, kami ibaratnya rumah, kami selalu open house. Kita tunjukkan ini loh yang kami lakukan, ini loh kami lakukan. Jadi mereka sudah tahu, jadi tidak ada lagi rahasia kalau misalnya, oh kenapa begini, mereka sudah tahu duluan. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nyerang, yang bela mereka. Nah itu yang tadi katakanlah yang nggak boleh makan di kereta itu awal-awalnya susah. Tapi lama-lama nurut orang kita. Saya pernah menerapkan tahun 2019, kalau buka itu dia mati kan nggak boleh makan. Jadi saya bilang boleh, kasih 10 menit, dia boleh makan korma dan air putih. Boleh nggak teh? Orang Indonesia kan suka nawar. Jangan pernah ada toleransi kalau di Indonesia. Kalau sudah ngomong teh, air putih, that's it. Korma, ada yang ngomong, wah saya nggak bisa korma. Saya dapatlah dari direktur Bu Silvi itu kan dia non Muslim. Pak ini ada teman saya ngomong itu kalau makan korma itu diabetesnya naik. Saya bilang makan kormanya nggak sekilo. Namanya makan korma buka itu cuma membatalkan. Kalau dia masih lapar, dia bisa habis dia batal, dia keluar dari stasiun, dia bisa makan di pinggir jalan. Jadi orang Indonesia itu kepengen dia mau bawa yang macam-macam. Jadi kenapa kami nggak boleh lain-lain? Karena kami nggak mau kereta kami kotor. Dia ada yang minta hotdog, ada yang mintain nggak boleh. Kalau korma makan, terus bijinya gimana? Orang Indonesia suka gitu. Kalau ingat Al-Quran kan begitu, sapi betina warnanya apa, ini begini. Nah dia selalu nanya terus. Jadi udah dipotong, enggak. Korma mau makan 1 biji, 5 biji, terserah. Pokoknya yang buka itu makan 1 korma, air putih. Bijinya ya simpen aja, taruh di mana? Di tas kamu. Selesai. Nah terus tadi saya lupa ceritakan, kita ada punishment. Di Indonesia tuh kalau nggak ada punishment, orang nggak akan patuh. Jadi di situ tulis, kalau Anda melanggar, kami belajar terus itu. Oh ini begini, jadi denda 50 juta, kalau ngerokok begini, nggak boleh ini, ada yang suka anak-anak kecil mainin, ada yang namanya alarm, itu bahaya, kereta bisa berhenti. Anak-anak Indonesia kadang-kadang anggap itu mainan, kita tegasin, kita keluar. Ini kita buat hukuman, kalau dia main-main lagi, ibunya suruh bayar. Kalau dia nggak bisa bayar, dia mesti kasih surat miskin dari RT RW, pokoknya dibikin susah aja deh. Nah sekarang jalan, kira-kira itu Bu Ana. Oh, ketegasan ya. Iya. Sebelum saya cuma bilang Pak, saya setuju banget Pak yang Bapak bilang, Bapak diberikan mandat sama Pak Anies sebagai gubernur bahwa make the very best rule untuk MRT kita yang tidak bisa dirubah-rubah Pak. Karena percuma nanti ganti dirubah, kan orang Indonesia maunya gitu Pak. Berubah aja yang berkuasa ya. Itu benar Pak, saya setuju banget. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ini ada penanya yang kedua, Bapak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk mengaktifkan audionya. Belum di-unmute. Pak Agung, Pak Fadia, Bu Ana bisa dimatikan audionya. Ya. Pak Taufik, silakan. Ya, sudah. Oke. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih kembali. Silakan. Izin Bu Ustazah, saya mau tanya ke Pak Insinyur Muhammad Effendi Ismail.
Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Taufik. Ini ada 2 pertanyaan yang saya mau tanya Pak. Ini biasanya Bu Rani nanya masalah gelar nih Pak. Ada 4 gelar nih Pak. Yang 4 gelar. Mohon dijelaskan masing-masingnya dan di mananya. Oh, baik. Ini yang OSH ini saya kurang ngerti itu. OSH. 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 Ya. Terus yang kedua Pak, izin Pak Effendi, saya tertarik sekali waktu Bapak menguraikan biodata Bapak mengenai orang tua Bapak. Yang saya pegang tadi catat jujur dan sedekah, yang menurut orang tua itu semenjak etos kerja itu, semenjak dapat amanah dari orang tua itu, bagaimana Bapak mempraktekkan waktu Bapak masih kecil waktu itu Pak? Okay. Jadi sampai sekarang Bapak berhasil untuk mengingat-ingat pesan orang tua. Tadi yang kalau nggak salah jujur dan sedekah. Nah, itu aja Pak Effendi. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rani. Ya, terima kasih kembali. Silakan Pak Effendi. Tadi katanya ingat-ingat pesan Mama gitu. Ya, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Iya, gelarnya 3 Pak. Insinyur itu dari Teknik Sipil Unpar. Saya dengan Pak Fadian satu angkatan. Masya Allah. Ya, jadi parayangan. Kalau itu diploma OSH itu OSH itu diploma Occupational Safety and Health. Jadi mungkin makanya saya sangat kuat sekali menjiwai sekali safety. Karena kebetulan juga di perusahaan minyak itu dipakai. Waktu ini saya dapat ini disekolahkan waktu saya masuk kerja di Sukovindo. Itu dari Australia itu. Jadi ada program ya, 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu izin apa termasuk S1 apa S2 tuh Pak? Enggak, itu dia kayak vokasional Pak. Jadi memang cuma program untuk keahlian aja. Tapi dia dapat gelar diploma. Ya, Cuma setahun lah Pak itu. Lebih banyak buat karya tulis lah. Kalau yang ketiga tadi MM Pak, Magister Management itu dari IPMI Monash. Dulu IPMI itu yang ada di Kalibata Pak, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia di tahun 2002. Dulu saya tuh mimpinya mau jadi pengusaha Pak. Masuk jadi di IPMI 2002, 2003 lulus. Saya sempat jadi pengusaha setahun, tapi bangkrut. Wah, kayaknya darah saya kurang itu. Padahal hadisnya kan ngomong 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berniaga ya. Mungkin betul. Saya belum terlalu kuat ini. Kira-kira itu Pak. Jadi akhirnya saya balik lagi ke jadi profesional di Qatar. Kalau yang tadi jujur itu orang tua saya tuh nggak pernah ngomong. Kalau OSA tadi apa tuh Pak? Occupational Safety and Health. Gampangnya keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Saya kira sarjana hukum gitu. Ada bukan Pak. Bisa. Occupational ya. Oh, personal space. Ya, safety and health. Kalau tadi bapak saya, ibu saya nggak pernah, waktu kecil tuh nggak pernah, kamu harus sedekah, enggak. Jadi dia, tadi yang saya ceritakan dengan Ustazah, dia cuma ngasih contoh aja. Kalau jujur, dia cerita, maksudnya dia, waktu itu kan kita, kenapa sih kita hidupnya begini-begini aja? Ya, bapak saya tuh orangnya sangat takut. Jadi mungkin sangat takut untuk curang, jadinya dia nggak berani gitu. Nah itu kalau ditanya menerapkannya, ya mungkin waktu kecil ya nggak. Tadi saya bilangkan, saya bukan anak yang sangat soleh, cuma nilai-nilai itu ada. Cuma lama-lama saya baru muncul lagi, mungkinnya nanti Ustazah bisa bahas kali. Setelah saya kerja muncul itu, oh iya dulu bapak saya ngajarin nih. Yeah. Kenapa saya bisa jadi gampang sedekah, tetap itu. Ibu saya baru itu setelah saya begitu saya sudah dewasa gitu ya. Waktu SMA saya mungkin nggak tahu itu, saya kayak biasa aja. Setelah itu muncul mungkin di bawah sadar,
oh ya nilai-nilai itu tuh diajarin dari kecil sebenarnya. Jadi itu terekam, walaupun waktu kecil mungkin ya nakal anak-anak lah gitu ya segala macam. Kira-kira itu Pak Taufik. Oh begitu ya Pak. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini buat motivasi buat kita, buat anak dan cucu. Amin. Supaya Ya, kita Pak. bangkitkan jujur sekecil-kecil apapun gitu kan. Betul. Masuk sedekah. Ya, tambahan dikit, mungkin kan orang-orang asing itu kan sekarang banyak, bukannya sekarang, udah 10-20 tahun mereka ada training yang suka ngomong leading by example gitu. Sebenarnya di Islam sudah diajarin dari zaman dulu. Itu saya diajarin ibu saya itu tahun 70. Nah, cuma orang-orang memang orang bule pintar mengemas gitu ya. Kayak Stephen Covey, dia punya 7 habit. Itu sebenarnya kan di Islam mungkin belasan habit ada di situ yang lebih baik lagi gitu. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Pendi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rani, terima kasih Bu Rani. Silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ini selanjutnya ada juga yang sudah raise hand, Pak Iding. Ya Pak Iding ya, silakan Pak Iding diaktifkan audionya, kan ada kesempatan untuk bertanya. Masih mute? Masih, ya di-unmute dulu terlebih dahulu Pak Iding. Bisa dibantu ya Pak Fadian, Pak Agung, Pak Fadian, Pak Iding, ya. Atau Pak Fadian perlu ke rumah Pak Iding juga kali ya. Gak mau dia. Pak Iding kok nggak mau ya? Gak mau dia. Pura-pura sakit perut dia, Pak. Oh, tahu aja nih Pak Effendi. Iya, bisa. Nah, silakan Pak. Bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan Ibu Rani. Ya. Kepada Pak Muhammad Effendi, saya sangat bangga sekali kita mempunyai MRT sekarang Pak ya. Karena udah puluhan tahun baru bisa kita laksanakan sekarang ini Pak ya. Nah yang saya ingin tanyakan Pak, untuk grand skenario-nya ke depan, apakah hanya terbatas di Jakarta saja Pak? Kalau saya lihat kan sekarang hanya masih Lebak Bulus sampai ke Hotel Indonesia Pak ya. Kemudian nanti bertahap kedua Hotel Indonesia ke kota Pak ya, ke kota atau ke Harmoni. Kota dan Ancol Harmoni, ya. Pak ya. Ke Ancol, nanti kemudian ke Ancol. Nah ini apakah ada skenario yang besar Pak? Misalnya menggabungkan, sinergikan Jabodetabek misalnya. Nah kemudian juga saya lihat kok timur itu nggak ada Pak ya, nggak pernah dengar ke timur itu ada, apakah ada nggak ada MRT nanti? Ke daerah timur Pak, Jakarta Timur. Yap. Nah kemudian yang kedua Pak, terkait dengan Bapak kan saat pengalamannya di berbagai perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan juga menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik dan sehat, Pak ya. Mungkin kalau sekarang disebut GCG Pak ya, tadi Bapak ada Good Corporate Governance seperti itu. Nah ini kalau untuk melakukan praktek-praktek sehat itu kan ada sumber daya manusia Pak ya. Kemudian ada suatu lingkungan di perusahaan itu baik itu kebijakan, peraturan, sistem dan lain-lain. Nah ini bagaimana Pak mensinergikannya? Apakah satu dulu dibangun dulu sumber daya manusianya dulu atau dua-duanya sekaligus atau prioritasnya seperti apa Pak? Oke. Bapak yang selama ini yang bekerja di perusahaan-perusahaan korporat besar Pak. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab Bu Rani. Langsung jawab saja Pak Effendi. Oke. Terima kasih Pak Iding pertanyaannya. Pertama yang soal MRT, kalau grandnya tadi saya sampaikan harusnya 2030 kita punya 240 km. Mungkin sekarang setelah zaman pandemi kita perkirakan di 2035 itu ada mungkin sekitar 200-an kilo. Timur itu masuk. Tadi saya sempat sampaikan bahwa nanti ada yang namanya fase 1 kan Lebak Bulus ke BHI. Fase 2 BHI ke kota
dan langsung ke Ancol. Nanti ada fase 3 itu dari Cikarang, bukan Cikarang, Kalideres sampai ke Ujung Menteng. Ujung Menteng itu dekat ke Cikarang, Pak. Nah, itu. Ada fase 4 lari ke timur juga, dari Fatmawati akan ditarik ke Taman Mini. Nanti akan ada yang lingkaran luar, lingkaran dalam. Nah, tapi ada daerah tertentu, MRT ini kan namanya makanya MRT, Mass Rapid Transit. Jadi dia memang akan jadi backbone-nya, tulang punggungnya transportasi di Jakarta. Di pinggir-pinggir itu akan ada feeder namanya LRT, Pak. Jadi makanya LRT itu datang dari Cibubur, datang dari Bekasi, nanti masuk sampai ke pinggir, ada bus. Jadi tidak semua akan dibangun MRT, kan nggak boros nanti. Kalau ngomong kayak pipa air, Pak, pipa airnya mungkin masuk jalur tengah, yang kecil-kecilnya ya masuk ke kampung-kampung. Nah itu untuk Jakarta. Sekarang Pak Gubernur sudah lebih advance lagi kemarin-kemarin itu. Jadi integrasi. Sekarang yang dia paksakan tuh integrasi fisik. Ya, dalam waktu dekat ini, dalam minggu depan, mungkin awal September, integrasi di CSW. Kalau memerhatikan yang Transjakarta itu, haltenya kan tinggi banget tuh, nggak dipakai sama orang. Nah, sekarang sudah dibangun lift, itu nyambung dengan stasiun MRT ASEAN. Jadi nanti yang dari Ciledug, dulu harus ke Tandian, dia bisa turun di CSW, turun, naik MRT ke Lebak Bulus. Jadi kalau Pak Fadian mau ke Ciledug, dia dari Pondok Indah ke Lebak Bulus, naik berhenti di stasiun ASEAN, kemudian pindah ke stasiun CSW Transjakarta, ke Ciledug atau kemana. Semuanya integrasi. Kemudian yang integrasi paling besar, kalau kita ngomong kayak di luar negeri, bisa di luar, sentral kayak di Belanda itu adanya di Duku Atas. Duku Atas itu pertemuan seluruh moda, Pak. Ada MRT Duku Atas, ada kereta KCI yang dari Depok itu, Bogor, ada lagi Transjakarta, nanti ada lagi LRT yang dari Cibubur, Bekasi, ketemu di situ berhentinya 2022 insya Allah. Kemudian ada lagi LRT yang dari Rawamangun, kalau salah. Jadi disitulah. Jadi orang, satu lagi yang dari bandara. Jadi situ tempat. Kalau ngomong grand scenario-nya, Pak, sekarang ini ada 5 kota yang akan dibangun MRT. Medan, Bandung masuk, Pak Fadian. Bandung, kemudian Semarang, Surabaya, dan Makassar. Itu 5 kota. Nah, kita ngeliat di situ MRT akan, sekarang kami lagi siapkan. Saya menyiapkan, nanti kalau MRT udah selesai, nggak perlu lagi minta tolong Jepang, Pak. Minta tolongnya ke MRT Jakarta. Kami sudah kumpulkan ilmu dari beberapa negara, kami sudah belajar. Jadi Indonesia nggak usah buang-buang duit, udah minta tolong MRT Jakarta untuk bantu nyiapin operasi satu. Kemudian konsultannya, nggak usah lagi pakai konsultan Jepang. Konsultan teman-teman MRT yang di bagian konstruksi sudah jago. Anak-anak muda, dia jadi konsultannya. Kalau saya cerita sedikit, kalau MRT ini Pak, revenue-nya kan kita juga mesti mikir untung nih. Kita nggak bisa untung dengan MRT ini karena kita pelayanan tadi kan. Nah, jadi kita untuk mencari duitnya ada yang namanya non-fare box. Non-fare box itu dari sisi bisnis, Bu. Kalau Bapak lihat di MRT itu banyak retail, ada iklan, kereta dipasangin iklan. Itu duitnya dari situ. Kemudian stasiun kita tuh kita ada namanya hak penamaan. Makanya ada MRT Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab itu bayar itu Grab. Mahal itu bayarnya. Kontraknya 10 tahun. Setiap tahun dia bayarnya mahal. Nah, nanti ada lagi kita akan namanya transit oriented development. Jadi di stasiun-stasiun katakanlah di Lebak Bulus itu nanti ada kawasan bisnis, Bu, Ustazah. Jadi akan dibangun di situ ada nanti rumah susun yang layak huni, ada taman, ada apa. MRT dapat duitnya dari pengelolaan. Di situ duitnya. Makanya ke depannya MRT itu akan bisa survive. Nyontohnya dari mana? MTR Hong Kong. Di Jepang nggak ada itu. Jadi Hong Kong itu yang paling sukses. Hong Kong itu kalau kita kalau Ibu ke sana itu dalam mall itu bawahnya stasiun MRT, ada stasiun bus, ada stasiun kereta api. Ya itu. Jadi kita nyonteknya ke situ. Jadi kita banyak belajar dari Hong Kong ke sana. Kira-kira itu Pak Iding. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.
Jelas. Ya, terima kasih Pak Edi. Keren-keren Pak Effendi, banyak belajar begitu ya dari negara-negara lain. Jadi terus hebat, keren. Penanya selanjutnya, kita akan beralih kepada Ustazah. Apa ada materi yang bisa di-share kepada kami? Ya, sebenarnya kita udah lewat nih setengah. Udah lewat 21.38, Ustazah. Bagaimana? Kita kejarkan PowerPoint gimana? Pak Fadian gimana nih Pak? Bisa kita tampilkan PowerPoint sebentar? Iya, sebentar. Iya, silakan Ustazah. Saya bebas, Bu. Ustazah. Oke. Ya, Pak Muhammad. Ya. Oke. Kita coba ya tampilkan PowerPoint sedikit. Oke. Tadi menarik ya yang disampaikan oleh Pak Muhammad Effendi tadi, bahwa betapa beliau berhasil melaksanakan service excellent di dalam pelaksanaan pelayanan MRT. Kita ingin melihat hari ini beberapa prinsip-prinsip etos kerja Islami. Pesan ayat itu bahwa apa yang kita lakukan dalam melayani orang lain itu adalah sebuah perbuatan baik. Banyak sekali sugesti-sugesti yang diberikan di dalam ayat ya oleh Allah agar kita itu melakukan kebaikan. Ketika kita berbuat baik itu untuk diri kita. Lalu ketika kita berbuat baik sebesar sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalannya. Nah, ini tadi yang spiritual approach yang tadi itu dikatakan oleh Pak Muhammad Effendi, ini yang perlu diberikan kepada para karyawan MRT dalam rangka memberikan pelayanan. Profil hidup seorang muslim itu sebenarnya ada 5 yang terpenting. 1, dia memiliki visi hidup yang luas dan dalam. Dia bekerja buat apa? Itu penting sekali. Buat untuk duniawi saja kah? Cuman mendapatkan uang per bulan sekian kah saja gitu? Atau sebenarnya ada muara lebih luas lagi? Untuk apa dia mengharapkan ridha Allah? Jadi keikhlasan ini sesuatu yang modal utama ini untuk membuat etos kerja seorang muslim dan muslimah menjadi baik. Kedua, bagaimana dia merasakan kehadiran Allah. Ketiga, bagaimana dia memiliki sifat ikhlas dan sabar. Keempat, memiliki empati. Kelima, bahagia dia melakukan kebaikan untuk sesama. Nah, visi hidupnya itu tadi, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di dunia itu untuk mengharapkan kehidupan kebahagiaan akhirat juga. Gitu. Nah, jadi dia berbuat sebanyak-banyaknya di dunia untuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Lalu bagaimana dia melakukan pengawasan melekat pada dirinya. Tadi dikatakan oleh Pak Muhammad Effendi, bahwa seseorang yang bekerja itu bisa memberikan pelayanan terbaik ketika dia merasa diawasi oleh Allah gitu. Bahwa pekerjaannya itu dilihat oleh Allah, bukan hanya atasan yang melihatnya gitu. Kalau nggak ada atasan, ada Allah yang menyaksikan gitu. Soal dia bekerja seperti apa, kesempurnaan yang dilakukan dalam bekerja itu akan Allah yang menilainya. Nah, kemudian ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi bukan soal bagaimana nanti bos misalnya atasan melihat pekerjaan saya nilainya akan sekian, lalu saya diberi reward, tidak itu. Yang diinginkan bagaimana dia mempertanggungjawabkan dengan gaji yang diterima sekian, dia bertanggungjawabkan kepada Allah, dia melakukan pekerjaan yang pantas untuk itu. Nah, kemudian sifat ikhlas. Bagaimana dia menanamkan dari hati keikhlasan itu. Kemudian bagaimana dia menjaga keikhlasan tadi dari awal dia bekerja. Lalu ketika ada tantangan-tantangan seperti tadi Pak Muhammad Effendi bilang, saat ada misalnya penumpang yang membentak dia, yang mencaci maki dia. Nah, ini niatnya tadi rusak enggak ya? Ada nggak di situ? Aduh, nyesal ya Allah, aku jadi pelayan di MRT ini kok jadi seperti ini gitu. Nah, ini yang perlu dia jaga, bagaimana keikhlasan dari awal itu terpimpin terus sampai akhir. Nah, kemudian bersikap sabar. Nah, itu tadi bagaimana dia bisa bersikap sabar menghadapi berbagai situasi. Nah, itu yang tadi itu bisa disebut dengan kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu bisa terwujud ketika seseorang menghadapi sesuatu rintangan atau cobaan itu dikendalikan oleh akal dan agama gitu ya. Jadi tidak dikendalikan oleh akal semata, tapi ada agama yang juga mengendalikannya. Nah, apabila kita tidak sabar, nah ini akan berdampak kepada rusaknya hablum minan nas kita. Kalau hablum minan nas rusak, maka hablum minallah juga akan menjadi rusak.
Nah, kalau sempat kita membaca sebuah buku dari Bapak Yusuf Qardawi itu ada beberapa sabar yang beliau kemukakan di situ, bagus sekali untuk dibaca. Sabar itu terbagi sekian macam sebetulnya yang perlu kita dalami dengan baik. Lalu memiliki empati. Empati ini tadi yang dikatakan oleh Pak Muhammad Effendi, seorang leader, seorang pemimpin, dia punya empati terhadap karyawannya. Kalau kita memberhentikan karyawan, ini dampaknya akan begini terhadap karyawan. Maka empati itu dibangun gitu. Nah, tidak kita lakukan memberhentikan karyawan, tapi ada cara lain kita pertahankan karyawan. Nah, tetapi ada sisi-sisi yang bisa kita perbaiki gitu. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ketika seorang pemimpin itu menunjukkan empati kepada karyawan, karyawan juga itu akan bisa pula menunjukkan empati kepada siapa yang dia layani gitu. Nah, ini kan ada sebuah contoh di situ gitu. Empati itu tumbuh ketika memang rasa cinta terhadap sesama itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, memiliki empati itu salah satu hakikat dari kecerdasan sosial. Kita tersentuh dengan penderitaan orang lain. Muncul niat untuk membantu, melakukan sesuatu dengan tulus untuk bisa membahagiakan orang lain, rela berkorban untuk orang lain. Belum sempurna iman seorang kamu sebelum ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh tadi Pak Muhammad Effendi dan kawan-kawan sebagai leader, nah untuk mempertahankan karyawan itu adalah salah satu wujud dari kecerdasan sosial. Nah, seperti kita ketahui, kesalehan kita itu tidak dinilai oleh Allah dari ketaatan kita dalam beribadah semata. Tapi bagaimana kita memiliki juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah wujud dari iman kita ketika kita mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ada beberapa prinsip pelayanan, ya ini barangkali yang perlu sekali dimiliki oleh siapapun yang bertugas di bidang pelayanan. Satu, ia menyadari bahwa melayani itu adalah ibadah dan akan beli amal soleh di sisi Allah. Dua, ia selalu melaksanakan prinsip ROS, return on service excellent. Dia memberi dahulu dan kelak dia akan menerima. Dia lakukan yang terbaik, seperfect mungkin. Kalau tadi ada makna takwa yang ditampilkan Toto Tasmara itu adalah bekerja secara sempurna, bekerja secara sebaik-baiknya gitu. Nah, dia bekerja saja dulu, tapi dia yakin akan ada balasan dari apa yang dia lakukan nanti. Ia berusaha mengerti orang lain dahulu sebelum ia ingin orang lain mengerti dirinya. Ia berusaha membahagiakan orang lain lebih dahulu karena ia yakin kelak ia akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain. Ya belum jadi. Ia menghargai orang lain sebagaimana ia menghargai dirinya. Nah, jadi indikator sikap bahagia melayani tadi adalah sikap ramah, mudah memberikan senyuman, wajah bersahabat, menampilkan kesejukan, lemah lembut dalam berkata, santun dalam memperlakukan orang lain, menghargai setiap orang lain tanpa melihat status sosial. Pesan penting dari Rasul itu adalah, senyum itu adalah sedekah. Bagaimana menunjukkan wajah yang ramah, yang senyum kepada setiap orang. Nah, kemudian manfaat dari melayani dengan hati ini, kita menjadi merasa tenang. Tadi dikatakan dalam ayat, ketika kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Saat kita berhasil membantu orang lain, ada kelapangan di dada, ada kebahagiaan. Tanya aja Pak Fadian, berapa kali beliau melakukan hal-hal yang bersifat amal soleh, pasti beliau akan merasakan satisfied. Ada kebahagiaan nggak bisa dinilai sama apapun gitu, nggak bisa diceritakan dengan siapapun gitu. Bagaimana kita merasa bahagia. Jiwa sehat akan berdampak pada fisik yang sehat. Kalau kita sudah merasa bahagia, nah jelas akan berdampak juga kepada fisik kita, imun kita menjadi lebih kuat. Silaturahmi terjalin dengan orang lain dan keluarga, banyak dampak positif dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pahala terus bertambah, di akhirat menjadi orang yang beruntung. Lalu akibat pelayanan tidak baik itu apa gitu? Dosa terus bertambah. Ketika kita bekerja satu hari saja, begitu banyak perasaan orang lain yang terluka gitu. Nah, ketika perasaan orang lain terluka, itu berdampak kepada fisik dan jiwa kita yang tidak sehat. Karena kita gelisah setelah kita melakukan dosa dan kesalahan pada saat kita melukai orang lain. Dan di akhirat kelak, apapun yang kita lakukan, amalan sudah kita kumpulkan, itu akan tergores, akan sedikit demi sedikit dia akan habis, dialihkan kepada orang-orang yang telah kita sakiti tadi. Nah, oleh karena itu, mungkin patut kita renungkan bahwa setiap profesi apapun memberi peluang sebetulnya bagi seorang untuk memberi manfaat sepanjang hidupnya kepada orang lain. Waktu dia berusaha terus mengisi hidupnya dengan berbuat amal saleh dan sebanyak-banyaknya, dan menurut Rasulullah, orang yang kualitas hidupnya hari ini jauh lebih buruk dari yang kemarin itulah orang yang terkutuk.
Orang kualitas hidupnya sama dengan hari sebelumnya, itulah orang yang merugi. Orang beruntung adalah orang yang kualitas hidupnya selalu mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Oleh karena itu dalam hal memberikan pelayanan kepada orang lain ini memang harus nantiasa makin baik dan makin baik. Nah, ini barangkali yang dilakukan oleh MRT yang patut ditiru oleh perusahaan lain. Saya ucapkan ini memberikan apresiasi yang luar biasa nih kepada Pak Muhammad Effendi. Semoga apa yang Bapak lakukan di MRT ini bisa dikembangkan pada unit-unit pelayanan lain. Mungkin itu saja Bu Rani. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, lengkap sudah nih kajian kita nih dari Pak Effendi yang praktisi dan ulasan dari Ustazah Fatmi yang begitu keren, dua-duanya keren. Alhamdulillah, terima kasih. Ustazah, Bapak, Ibu, dan adik sekalian, waktu juga yang membatasi pertemuan kita saat ini, waktu menunjukkan pukul 21.48. Dan ya, keasikan ya, dan pertemuan kita harus kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ada Pak Hasmi dari yang masih resen, Pak, udah itu ya Pak ya, udah pegal ya Pak ya tangannya itu, mohon maaf sekali ya Pak ya karena waktunya sangat terbatas. Oke. Dan pada pasien demikian kajian kita bersama Ustazah Dr. Ulfatmi dan bintang tamu kita yang keren ini Pak Muhammad Effendi. Ya, dan saja di akhir pertemuan kita ini kami sampaikan terima kasih pada Ustazah Ulfatmi dan Bapak Effendi yang telah membersamai kami dalam acara ini. Juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian seluruh partisipan yang setia mengikuti program KKS yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sampaikan rasa terima kasih dari kami. Dan kepada tim KKS kami yang telah bekerja keras hingga acara ini dapat kita sajikan, Pak Fadian, tim leader kami, Pak Asril, Pak Agung, terima kasih, tetap semangat dan kompak. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga permohonan maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini, dan secara pribadi saya memohon maaf apabila ada yang kurang dalam membawakan acara. Jazakumullahu khairan katsira. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ustaz Fatmi.